Sektor perikanan masih sangat menjanjikan untuk ditekuni karena kebutuhan akan komoditas tersebut masih sangat tinggi. Waktu pemberian pakan ikan merupakan hal yang sangat penting karena ikan memerlukan pakan dengan jadwal yang teratur. Pakan alternatif bisa menjadi pilihan di saat harga pakan yang semakin tinggi, guna memangkas biaya operasional pakan di setiap harinya. Air kolam perlu diganti dengan air baru secara teratur untuk menjaga ikan agar tetap nyaman dan pertumbuhannya tidak terhambat. Untuk itu, saya Firmansyah Putra, NIM D400190147, Fakultas Teknik Elektro UMS. Izinkan saya menjelaskan tugas akhir yang saya buat mengenai pakan ikan dan filter otomatis berbasis IoT dengan setting kontrol Telegram. Pengujian dilakukan di Desa Karangbangun, Kecamatan Matese, Kabupaten Karanganyar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alat yang saya buat, yang terdiri dari beberapa bagian dan komponen. Yang pertama, node MCU ESP8266, RTC DS3231, relay modul, LCD 16x2, LED, buzzer, kemudian keran solenoid, adaptor DC 5 dan 12 volt, pompa DC, sensor turbidity, dan yang terakhir bot telegram. Berikut merupakan skema rangkaiannya. Cara kerja dari alat ini dibagi menjadi dua, yaitu input dari sensor turbidity dan input dari bot telegram. Kita mulai dari input sensor turbidity. Saat sensor turbidity mendeteksi keadaan air itu jernih, maka arus yang mengalir dari sensor ke controller akan besar, kemudian akan dikonversikan menjadi NTU menggunakan rumus yang terdapat pada program, dan akan menghasilkan nilai NTU yang rendah. NTU merupakan satuan kekeruan air. Begitu juga sebaliknya, saat sensor turbidity mendeteksi keadaan air itu kotor, arus yang mengalir dari sensor ke controller akan kecil dan akan menghasilkan nilai NTU yang besar. Kemudian, nilai NTU akan ditampilkan di LCD 16x2. Jadi, semakin keruh air, maka nilai NTU akan semakin tinggi. Kemudian, pada input bot telegram terdapat 5 fitur yang dapat digunakan untuk mengontrol dan memonitoring alat. Untuk fitur-fiturnya sebagai berikut. Perintah 1 digunakan untuk memberikan pakan pelet secara langsung. Perintah 2 digunakan untuk memberikan pakan daun secara langsung. Perintah 3 digunakan untuk mengatur jadwal pemberian pakan. Kita dapat mengatur dua penjadwalan sekaligus, dan delay antara pakan pelet dan pakan daun adalah 15 menit. Perintah 4 digunakan untuk melihat jadwal yang telah kita atur sebelumnya. Kemudian untuk perintah 5 digunakan untuk memonitoring nilai NTU dan suhu pada kolam. Pengujian dimulai dengan menancapkan steker ke stop kontak AC 220 volt. Kemudian menekan saklar dari off ke on. Lalu menancapkan adaptor DC 5 volt ke stop kontak untuk suplai microcontroller. Alat akan mencoba menghubungkan ke WiFi, dan ketika sudah berhasil terhubung ke WiFi, LED 1 akan menyala dan bot akan mengirimkan fitur-fitur alat sebagai indikator bahwa alat sudah terhubung ke WiFi. LCD akan menampilkan kalender dan jam terkini yang diperoleh dari RTC DS3231 dan juga nilai NTU yang dibaca oleh sensor turbidity. Pengujian pertama. Ini adalah tampilan bot telegram setelah berhasil terhubung ke WiFi. Saat kita
kirim pesan 1, maka motor servo 1 akan bergerak 90 derajat, kemudian delay selama 2 detik untuk menjatuhkan pakan pelet, kemudian kembali menutup. Diikuti LED 2 dan buzzer yang menyala, kemudian akan mendapatkan balasan notifikasi telegram bahwa pemberian pakan pelet berhasil. Saat kita kirim pesan 2, motor servo 2 akan bergerak dan membuka tempat pakan daun, dan daun akan jatuh ke dalam kolam. Diikuti LED dan buzzer yang menyala, dan akan mendapatkan balasan notifikasi telegram bahwa pemberian pakan daun berhasil. Saat kita kirim pesan 3, maka akan mendapatkan balasan format penjadwalan pakan. Kemudian kita balas sesuai dengan format dan kita kirim. Setelah berhasil, kita akan mendapatkan notifikasi dari Telegram bahwa pembaharuan berhasil. Kemudian pakan akan jatuh sesuai dengan penjadwalan yang telah diatur. Pakan pelet akan jatuh dahulu, kemudian diikuti pakan daun, dan akan mendapatkan notifikasi Telegram bahwa pemberian pakan pelet dan daun berhasil. Saat kita kirim pesan 4, akan mendapatkan balasan Telegram berupa jadwal yang telah kita atur sebelumnya. Saat kita kirim pesan 5, kita akan mendapat balasan nilai NTU dan suhu pada kolam. Pengujian kedua. Sekarang kita coba masukkan sensor ke dalam air yang masih jernih, dan dapat kita lihat nilai NTU di LCD. Untuk simulasi, kita coba beri air lumpur sampai sekiranya air di dalam kolam keruh. Saat nilai NTU lebih dari 70, maka relay modul aktif, kemudian memicu keran solenoid membuka untuk mengalirkan air bersih ke dalam kolam, dan pompa DC hidup untuk memompa air kotor keluar. Pada saat proses pergantian berlangsung, buzzer dan LED 3 akan terus menyala, kemudian diikuti spam notifikasi pada Telegram sebagai indikator bahwa pergantian air sedang berlangsung. Setelah beberapa saat, nilai NTU sudah kurang dari 40, kemudian akan memicu keran solenoid menutup.